Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Zafran. Saat ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara menghitung kebutuhan sprinkler untuk di gedung. Jadi ada perbedaan ya, Hmm, kebutuhan sprinkler di tangki timbun dan kebutuhan ya, sprinkler di gedung. iya. Syaratannya berbeda, standarnya berbeda. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menentukan jarak antar sprinkler, kebutuhan sprinkler, berapa sih lamanya waktu penyemprotan, berapa sih flow yang harus keluar dari sprinklernya untuk kebutuhan di gedung. Hmm, Kalau misalnya selama presentasinya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. iya, baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Hmm, Barit termasuk kebutuhan kebutuhan dari pompa atau sebagainya ya? Ya, sekarang kita menentukan kebutuhan sprinklernya dulu. Nanti ada hitungannya tentang pompanya. Berapa sih Iya, kemampuan pompanya. Tapi iya, biasanya kalau pompa yang menghitung orang proses, bukan iya, orang safety. Sekarang iya, iya. ya ini hanya pengembangan keilmuan dari sisi safety ini, selain mengawasi unsafe act, unsafe condition di lapangan, kita juga Hmm, bisa menghitung bagaimana sih cara menghitung kebutuhan dari sprinkler gedung. iya, Saya tampilkan slide-nya ya. iya, Terlihat baik. ini slide-nya? Terlihat. Baik-baik. Jadi judulnya menghitung kebutuhan sprinkler untuk di gedung oleh saya Andi Hamonangan. Hmm, Narasumbernya SNI 0339892000 tentang hmm, sprinkler. Juga dari jurnalnya Muhammad Al-Haramain, Riki Effendi, Febri Irianto tahun 2017 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari hmm. kedua narasumber ini akhirnya dihitunglah bagaimana sih kebutuhan sprinkler gedung yang kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Iya. Sebentar, kayaknya ini ada yang masuk ya. Dilanjut ya. Iya. Mana tadi? Oh, Anggi. Ya, saya Coba. lanjut saja ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk memudahkan cara membahasnya, kita menggunakan contoh soal ya. Iya. Contoh soalnya itu, kita akan menentukan berapa sih jumlah sprinkler untuk pembangunan gedung pendidikan ada 3 lantai gedung pendidikannya. Iya. Nah, ini dana lantai 1, ada berbagai macam, ada lorong, ada lobi, ada tangga, ada ruang genset, dan lain-lain. Hmm, Kemudian ini lantai 2. Lantai 2-nya ada ruang pendidikan, ada auditorium, ada ruang meeting, tangga, dan lain-lain. hmm. Berikutnya, ini lantai 3-nya. Lantai 3-nya hanya ada dak, serta void untuk auditorium. Sisanya genteng. Jadi, lantai 3 hanya dak-dakan saja. Hmm. Nah, apa yang akan kita bahas? Pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nih tingkat bahaya kebakaran gedungnya. Apakah Hmm. kebakaran ringan, sedang, atau berat? Karena dari spesifikasi tingkat bahaya yang berbeda, maka kebutuhan airnya pun berbeda, kebutuhan jarak sprinklernya pun berbeda. Jadi yang paling pertama, kita harus tentukan nih tingkat bahaya kebakaran gedungnya. Kemudian arah pancarnya. Arah pancar itu ada yang dari atas ke bawah, ada juga dari samping lah kira-kiranya gitu ya. Kemudian Ini ya, eh, kepekaan terhadap suhu gelas box sprinkle itu apa ya maksudnya tuh? oh iya. Jadi setiap sprinkler itu memiliki spesifikasi tersendiri. Contohnya misalnya sprinklernya itu bisa kacanya bisa meledak, airnya bisa mancur gitu ya Hmm. pada temperatur atau suhu sekian. Tapi kalau yang warna berbeda, itu temperaturnya lebih tinggi. Jadi kita bisa menentukan nih lokasi yang kira-kira temperatur yang dibutuhkannya berapa sih, sehingga kita bisa Oh, memastikan bulb dari sprinkler yang akan kita pasang. iya, iya. Berikutnya kepadatan pancaran. Kepadatan pancaran itu
kira-kira gampangnya liter per menit lah ya. Berapa sih Hmm. dari setiap sprinkler itu air yang harus keluar? Ya. Kemudian berapa jarak maksimum antar titik sprinkler dari satu sprinkler dan sprinkler lainnya. Kemudian jarak maksimum sprinkler dari dinding atau tembok. Hmm. Kemudian daerah yang dilindungi sprinkler itu apa saja? Apakah semua gedung, apakah semua bagian, semua ruangan, atau hanya beberapa daerah saja? Ya. Berikutnya, berapa sih irisan dari sprinklernya supaya antara satu sprinkler dan sprinkler lainnya bisa saling beririsan, hingga harapannya seluruh area dapat terlindungi dengan air sprinkler ini. Ya. Iris. Berikutnya, kebutuhan air untuk sesuai jenis bahaya kebakaran gedungnya berapa, dan luas area dari coverage sprinklernya berapa. Kita akan bahas satu persatu hingga Ya. akhir pembahasan kita bisa mengetahui berapa sih kebutuhan atau banyaknya sprinkler itu untuk gedung yang dimaksud dari contoh soal tadi ya, gedung Ya. pendidikan 3 lantai. Nah, untuk tingkat bahaya kebakaran bangunan di SNI itu ada di standarnya poin 4.2.1 hunian bahaya kebakaran ringan. Salah satu yang termasuknya adalah gedung pendidikan. Jadi, untuk kasus yang kita gunakan ini kan pembangunan gedung pendidikan 3 lantai. Maka kategori bahayanya adalah kebakaran ringan. Di poin berikutnya ada tentang sedang, ada juga tentang berat. Tapi karena Ma- kita sudah Maaf dapat itu tadi di mana ya Pak itu? Lihat. SNI, Oh, yang tadi yang pertama ya. ya SNI. Oke. Ini Hmm. sebabnya saya tuliskan supaya mudah ya, 4.2.1. Ya. Setelah kita tahu tingkat bahayanya, kita lanjutkan nih arah cara sprinklernya. Ini sederhana aja ya. Hmm. Ya, kita biasanya kalau di gedung dipasangnya kan di langit-langit ya. Ya, Jadi benar. tentu dari atas ke bawah. Ini nggak ada masalah. Nah ini tadi pertanyaannya tentang kepekaan dari glass bulb itu. Di sini diatur kalau misalnya tingkat suhu untuk jenis gas bulb 57 derajat Celcius itu warnanya jingga. Kalau 68 derajat Celcius itu warnanya merah. Apa sih yang dimaksud? Dimaksudnya, jadi kalau di ruangan itu temperaturnya mencapai 68 derajat Celcius ke atas, maka si glass bulbnya itu bisa pecah dan airnya eh, keluar dari sprinkler itu. Dapat difahami Hmm. ya? Ya. Nah, kenapa sih beda-beda? Tentu disesuaikan dengan lokasi di mana nih sprinkler ini mau dipasang. Apa Ya. syaratnya? Pemilihan tingkat suhu kepala sprinkler tidak boleh kurang dari 30 derajat Celcius di atas suhu ruangan. Jadi kata kuncinya adalah 30 derajat Celcius di atas suhu ruangan. Misalnya, kita mau pasang gedung pendidikannya misalnya di Riau, Hmm. kemudian diketahui dari BMKG gitu ya, kira-kira suhu rata-rata atau suhu tertingginya misalnya 30 derajat Celcius. Hmm. Maka kita pilih bulb yang bisa 30 derajat Celcius ditambah 30 derajat Celcius, maka didapat 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita pilihlah bulbnya yang berwarna merah di suhu 68 derajat Celcius. Dapat sini Iya, dipahami ya? 8. Misal gitu ya, kita akan pasang Eh, di tempat yang dingin, misal untuk ya. Ya. penambahan suhu itu dari mana kita dapat ya? Oh iya, dari SNI ada nih. Nih, 7.15.5 tingkat suhu kepala sprinkler. Di paling bawahnya ada kata-kata pemilihan tingkat suhu kepala sprinkler tidak boleh kurang dari 30 derajat Celcius. Contoh misal ya, misal di Hmm. Lembang, kita akan pasang sprinkler gedung pendidikan di Lembang. Oh, Lembang itu suhu rata-ratanya 25 derajat Celcius misalnya. Iya. 25 ditambah 30, Oh, 5. 50, 55. 55 ya. Ya. Maka dipasangnya yang jingga. Berarti penambahan suhu itu nggak boleh di bawah 30 ya? Betul, Itu emang sudah nilai ini, sudah nilai baku. betul. Dari standar SNI-nya kayak gitu. Jadi kita harus pasang dengan sensitivitas 30 derajat Celcius di atas temperatur ambien di lokasi yang akan dipasang. Ya, ya. Sampai sini jelas ya? Jelas, jelas, Pak.
Dilanjut nih, kepadatan pancaran. Oh ya, ini masih tadi nih. Kenapa saya ambil 30 derajat Celcius? Ini dari bmkg.go.id. Ada nih kalau misalnya di Riau itu 30 derajat Celcius. Temperatur tingginya ya. Ya, Makanya tadi contohnya 30 derajat ditambah 30 berarti 60. Di mana sih angka 60 masuk? Tadi masuknya di yang merah ya. ya. Berikutnya tentang kepadatan pancaran. Nah ini sudah ada di SN juga nih. Jadi semuanya ada di standar enaknya nih. Hmm. Sistem bahaya kebakaran ringan itu kepadatan pancarannya direncanakan 2,25 mm per menit. Khusus untuk yang ringan itu 2,25 mm per menit. Ternyata kalau Ringan. misalnya, kan bingung nih ya milimeter per menit apa sih maksudnya? Hmm. Ternyata ini tuh bisa dikonversi, artinya sama saja dengan liter per menit. Jadi dari sprinkler itu harus keluar 2,25 liter dalam 1 menit. Ya. Tapi 2,25 liter per menit ini hanya bisa untuk area yang diperkirakan luasnya 84 meter persegi. Ya. Kebayang ya? Hmm. Kalau Jadi kalau di atasnya ada lagi berarti ya? iya, dia 100 gitu ya, atau Hmm. 200. Itu nanti tentu 2,25 liter per menit ini menjadi kurang. Ya. Jadi nanti ada perhitungannya lah kira-kiranya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kepadatannya itu berarti berdasarkan luas ruangan, berdasarkan yang tertera di SNI ya? Betul. Hmm. Berdasarkan tingkat bahaya kebakarannya. Oh ya, tingkat Uh, bahaya kebakaran dan luas dari ruangan ya, ya, nanti kerja. luas ruangannya adalah maksimalnya. Oh ya boleh Hmm. nih 2,25 liter per menit, tapi untuk 84 meter persegi maksimal ya. Kalau lebih Maksimal. dari itu, maka harus lebih besar liter per menitnya. Iya, iya. Oke ya. Oke, Pak. Nah, kemudian di 6.12 kita bisa mengetahui jarak maksimum antar titik sprinkler. Nih, di sini 6.12.1 sepanjang sprinkler itu sistem bahaya kebakaran ringan tuh 4,6 meter. Jadi, antara satu titik dengan titik lainnya itu maksimal 4,6 meter. Sistem Antara bahaya titik gimana? Titik demi antara titik ya. antara titik sprinkler dengan sprinkler berikutnya. Hmm. Tapi kalau dari dinding lihatnya di 6.12.2 Iya. yaitu 2,3 meter. Jadi paling Ingat-ingat. jauh itu dari Hmm. tembok 2,3 meter. Tapi antar sprinkler 4,6 meter. Sampai sini ada 4,6. pertanyaan? Oke, sudah Pak, jelas tuh. Sudah ya? Berarti sudah ada standarnya istilahnya ya. Iya, kita hanya tinggal baca sebetulnya. Hmm. Nah, berikutnya, daerah mana saja yang sudah dilindungi sprinkler, apakah seluruhnya atau tidak? Ternyata di standar SNI poin 4.3 ada ruangan-ruangan yang tidak perlu dilindungi, yaitu Ya. ada 4 ruangan. Pertama, memang ruangan yang didesain tahan api. Yang kedua, toilet. Hmm. Yang ketiga, ruang panel listrik. Ya. Yang keempat, tangga Hmm. atau ruang lain yang memang didesain tahan api. Iya. Jadi dari contoh soal yang tadi saya berikan di atas, maka kita Hmm. pilih dulu nih mana sih yang termasuk ruang tahan api. Kalau misalnya nggak ada, berarti nomor A Nggak ada. tidak ada. Kemudian mana toilet? Kalau udah ada toilet, nanti kita kasih X. Oh ini nggak perlu pakai sprinkler, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Mana ruang panel listrik? Kalau ada nanti dicoret. Kemudian mana tangga-tangga dan ruang yang tahan api? Kalau ada tinggal dicoret. Sampai sini dapat difahami ya. Dapat, Pak. Nah, Hmm. ruangan selain ini semuanya harus pakai sprinkler. Iya. Nah, berikutnya berapa sih irisan antar sprinklernya? Nah, ini saya lihatnya dari jurnal yang tadi, jurnal dari yang tadi referensi di atas katanya sprinklernya itu overlapnya seperempat bagian.
Iya. Jadi misalnya satu sprinkler itu coverage-nya 4 meter, maka jaraknya dibuatnya per 3 meter aja supaya bisa saling beririsan 1 meter di antaranya. Jadi Hmm. nanti lah, Bisa. pokoknya harus beririsan deh supaya seluruh areanya terlindungi lah ya. Iya. Berikutnya, berapa sih kebutuhan airnya? Nah, di SNI 5.2 tentang persyaratan kapasitas aliran dan tekanan, untuk bahaya kelas ringan, kapasitasnya 225 liter per menit dengan tekanannya sekitar 2,2 bar. Iya. Jadi air itu harus tersedia nih sekitar 225 liter per menit untuk bahaya kelas ringan. Berikutnya, kita akan menghitung nih luas area sprinklernya. Untuk menentukan area jangkauan sprinkler dapat dihitung sebagai berikut, yaitu area jangkauan sprinkler beririsan sama dengan jarak maksimal antar sprinkler dikurangi seperempat jarak antar sprinkler. Iya. Kemudian dikuadratkan ya. Kan tadi dari standar maksimal antar sprinklernya 4,6 meter ya. Iya. Seperempatnya adalah seperempat dikali 4,6 yaitu 1 meter, 15. Mm-mm. Jadi irisannya berapa? Yaitu 4,6 dikurangi 1,15 yaitu dapat 3,45. Iya. Maka luas area perlindungan sprinklernya itu 3,45 dikuadratkan 11,9 meter persegi. Mm-mm. Jadi dari kata-kata atau dari tulisan ini kita dapat mengetahui nih kalau misalnya satu sprinkler itu bisa melindungi 11,9 meter persegi. Iya. Kemudian sekarang kita masuk nih ke pertanyaan paling awal. Berapa Mm-mm. banyak sih sprinkler yang dibutuhkan? Iya. Yaitu jumlah sprinkler sama dengan luas ruangan dibagi luas area perlindungan. Luas ruangannya nanti kita hitung sesuai dengan denah yang tadi di atas. Luas Iya. area perlindungannya 11,9 meter persegi. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Mak? Sudah. Paham ya? Hmm. Nah, akhirnya tabel ini kira-kira ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Misalnya lantai 1, ruangan 1, panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter. Maka luasnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 meter persegi. Iya. Coverage sprinklernya 11,9. Artinya butuh berapa sprinkler? Yaitu 24 dibagi 11,9. Yaitu Hmm. butuhnya 2. Jadi di round up ya, dibulatkan ke atas. Sekarang kan nggak bisa koma tuh kalau jumlah. Iya. Nah, 24 kemudian 12 ya. Hmm. Kemudian, apa sih yang diwarnain kuning? Ini adalah area-area yang tidak perlu dilindungi sprinkler, seperti ruang shower, tangga, toilet, ruang panel, ruang genset, dan lain-lain. Itu kan tadi tidak dipersyaratkan sprinkler ya. Iya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ruang satu. Oh, berarti eh, dihitung berdasarkan kotak-kotak kecil itu dulu ya, ruangan-ruangan kecil ya. Betul, Berarti bukan dihitung secara keseluruhan semua, Pak ya? bukan. Karena kan memang dari gedung itu ada dindingnya ya. Oh iya iya iya, Oh. benar-benar. Kecuali kita mau pasangnya di gor misalnya. Kalau di gor Iya. semuanya. Atau area basement parkir misalnya. Hmm, benar-benar. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan jumlah sprinkler berdasarkan coverage dari sprinklernya. Iya. Jadi jumlah sprinkler berdasarkan kemampuan sprinkler untuk memberikan perlindungan. Hmm, Tapi akan menjadi bahan diskusi nih. Karena kan di awal tadi dibilang kalau misalnya antar satu sprinkler dengan sprinkler lainnya itu maksimal jaraknya 4,6 meter ya. iya benar. Nanti kita harus cari lagi. Jadi misalnya ini ada kolom sprinkler kalkulasi ya, 2 ya. Iya. Nanti ada kolom lagi sprinkler berdasarkan jarak maksimal antar sprinkler. Hmm, Misalnya 4,6. Nah, dari 4,6 itu, apakah semua sprinkler yang dihitung ini jaraknya maksimal 4,6 atau bahkan ada yang lebih misalnya jaraknya 5 meter.
Kalau Ya, jaraknya 5 meter, artinya tidak sesuai dengan batas maksimal antar jarak. ya, Jadi yang pertama, dia harus memenuhi coverage dari sprinkler. Yang kedua, dia harus memenuhi jarak maksimal antar sprinkler. ya, ya benar Pak. Nanti kita pilih misalnya nih ruangan dari kalkulasi cuma butuh 2 sprinkler berdasarkan coverage-nya. Hmm, Tapi berdasarkan jarak antar sprinkler misal ya, ternyata jaraknya itu cukup untuk 3. Maka berdasarkan jarak maksimal, ruangan itu butuh 3 sprinkler misalnya. ya, Misal ya. Jadi hmm, nanti kita pertimbangkan mau ambil yang mana nih. Mau berdasarkan kalkulasi kah? Atau mau berdasarkan jarak maksimal antar sprinkler. ya, Kalau paling aman sih kita pilih yang paling banyak sprinklernya. Kalau mau aman ya. ya Tapi benar. nanti aktualnya akan berbenturan dengan cost dan Bos, approval dari tim-tim yang memang berwenang untuk menentukan ini. hmm, Sampai sini ada pertanyaan. ya. Eh, untuk mengetahui apa nah istilahnya itu berbenturan antara hitungan yang berdasarkan luas ini dan apa jarak tadi itu apa harus dibuat gambar dulu secara drawingnya atau gimana Pak? Betul. Nanti kan di atas sudah ada kan drawingnya ya. Hmm, Nanti kita dari drawingnya betulan diukur gitu. Berapa sih jaraknya. Apakah ya, dua itu melebihi jarak maksimal antara sprinkler atau tidak. Jadi betul, nanti harus ada drawingnya. Dan kita drawingnya. ukur aktual. Ya, ya. Mm-mm. Mana jelas nih sprinkler untuk gedung? Jelas jelas Pak. Jelas, Pak. eh tapi ini ya terakhir, hasil perhitungan ini sebaiknya direview kembali dengan tim engineering agar didapatkan hasil yang valid. Karena kan Ya, dari regulasi itu apa namanya insinyur ya kalau nggak salah ya. ya. Ya profesi insinyur itu harus ada trainingnya lagi beberapa lama gitu ya. Nanti dia Hmm, dapat predikat insinyur sesuai regulasi dan dia berwenang untuk membuat desain. desain ya. Nah, jadi apa yang kita hasilkan ini nanti didiskusikan kembali dengan tim engineering yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan hasil yang valid. Iya, iya. Oke, sampai sini dulu. Gimana? Ada yang kurang jelas? Hmm, kalau saya sih nanti saya baca dulu yang dari SNI itu, nanti baru mungkin ada pertanyaan secara Gini, yang hmm, nanti eh saya kasih contoh soal deh ya. iya, boleh Kasih boleh contoh Pak. soal. Silakan Hmm, dikerjakan. Dikumpulkannya ya, kapan saja semaunya. boleh boleh Pak, boleh Pak. Oke, Pak. Baik, setelah ini masih ada sesi kedua nih, yaitu tentang menghitung butuh berapa hidransi untuk pembangunan gedung tadi. Kalau tadi sprinkler ya. Hmm, Iya, hmm, sekarang tentang hidran. Oh, oke. perlu diketahui juga nih, kan saya ada referensi dari buku Juwana. Juwana itu dia punya buku lah ya, dan di Hmm, sana disebutkan sebetulnya bahwa gedung yang kurang dari 4 lantai itu tidak dipersyaratkan eh, digu- hidrat, menggunakan sprinkler. sprinkler. Iya, Hmm, tapi tentunya kalau misalnya ada jauh lebih bagus kan ya, jauh lebih iya, bagus. Dan kita juga nggak tahu barangkali sekarang sudah ada regulasi baru nih yang mengatur. Tapi untuk sementara kita hitung saja dulu ya sprinklernya. di bawah 4 lantai ya, berarti ya. Iya, iya. Hmm, Oke, oke Pak. baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Nanti Iya, kita ada sesi kedua yaitu tentang hidran. oke, terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada keliruan, nanti silahkan didiskusikan ya. Dan Baik. untuk referensinya, saya lampirkan dalam deskripsi. Sana ada di mana link dari si jurnal, di mana link dari SNI-nya. Boleh, boleh. Kemudian slide presentasi juga YouTube ini bisa di-download nanti ya. Iya, baik Pak. Baik, Oke, Pak. terima kasih ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Gi? Lagi di mana? Jadi keluar, Pak, tadi bocah baru tidur. Oh, Dia ke dekat ini
ada Indomaret gitu. Oh, ini di dekat rumah. Iya. Oh, oke lah. Siap, Kita Pak. kita keluar dulu, Yuk. kita nunggu Pak Adi lagi ya, yang kedua. Siap. Yuk. Oke. Ya, Yuk, Pak. makasih. Ya, Assalamualaikum. Yuk.